I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan meluruskan soal kabar Persib telah bersepakat bekerja sama dengan Allianz yang menjadi sponsor Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak hanya itu, bahkan disebut-sebut, Persib mendapatkan kocoran dana dari perusahaan raksasa asuransi asal Jerman itu yang sangat besar mencapai 1,5 triliun rupiah untuk pembangunan training center dan lainnya di area stadion berkapasitas 38.000 penonton tersebut. Untuk itu, manajemen Persib merasa perlu meluruskan informasi terkait kesepakatan dengan Allianz tersebut. Selain itu, Aditya juga buka-bukaan soal sosok pemain rekrutan baru Persib untuk musim depan yang mulai terendus. Yang terbaru ada sosok pemain diaspora yang kini bermain di Eropa, yakni Jas Idzes dan Ragnar Oratmangoen. Semula, Aditya sempat ditanya soal kemungkinan gabungnya Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Namun Aditya memberi jawaban menohok karena ternyata komunikasi itu dilakukan dengan banyak pihak. Terakhir, Aditya meminta skuad Maung Bandung tidak melihat terlalu jauh dan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Berikut komentar langsung dari Aditya Putra Herawan. Jadi Allianz itu sebetulnya masih penjajakan, jadi belum ada kesepakatan apapun. Ya kita minta doanya aja agar kita bisa segera dapat kerjasama dengan Allianz gitu ya. Nah, Allianz sudah sempat datang ke sini betul, sudah melihat infrastruktur juga, sudah ngasih beberapa catatan juga ke kita. Tapi intinya positif, kita masih penjajakan ke mereka. Ya harapannya ini kita bisa benahi semaksimal mungkin dan kita bisa segera bangun training ground dan kampung Persib. Ada sponsor lain atau Allianz saja sejauh ini? Kita sih ekspor sebanyak-banyaknya potensi. Hanya saja yang memang sudah sangat instan komunikasinya Allianz. Berarti soal nominal kemarin? Enggak. Saya cuma bisa mengaminkan. Itu dari mana sih Pak? Tiba-tiba. Saya mau nanya malah itu dari mana, saya aja bingung dari mana itu. Cuman kan karena keluarnya di bulan Ramadan, saya mah doain aja ya, amin. Amin, gitu doang. Jadi itu tadi Pak, kalau untuk training ground sendiri. Training ground itu kita lagi mengusahakan agar, gini. Allianz, GBLA ini tuh kita mau memaksimalkan untuk pertandingan match day saja sama official training sama OT ya. Kenapa? Karena kita ingin menjaga kualitas dari rumputnya. Karena kalau tiap hari dipakai nggak mungkin kita bisa punya rumput yang bagus. Solusinya apa? Solusinya kita mesti punya training ground atau tempat latihan agar si pemain itu nggak perlu latihan di dalam. Musim ini kemungkinan udah habis waktunya, mepet. Oke, jadi mudah-mudahan mulai musim depan kita sudah punya lapangan untuk latihan, training ground dekat sini. Nanti teman-teman juga pasti lihat lah pas nanti ada truk dateng, pasti teman-teman bisa lihat lah lokasinya di mana. Saya nggak perlu kasih tahu. Tapi targetnya adalah di bulan Juli sebelum pre-season itu kita sudah selesai, sehingga mulai musim depan itu teman-teman pemain itu udah nggak latihan lagi di sini. Oke, nah stadion ini pun per Juni awal akan kita tutup untuk renovasi rumputnya. Jadi kita butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk renovasi tutul secara sempurna. Jadi nggak akan digunakan. Plus juga libur kan. Jadi libur. Nah, gimana kalau udah balik ke sini belum selesai? Latihannya di mana? Kalau training ground kita belum selesai, mungkin kita akan cari tempat latihan ke Arsamani atau Stadion Persib. Tapi yang intinya kita komit ini kalau dipakai dulu sampai bener-bener recovery total bagus dan siap untuk musim depan. Karena ini akan dipakai untuk Asia musim depan. Kita nggak akan di Jalak Harupat lagi. Jadi harus make sure lolos. Saya pribadi lebih ingin melihat match per match ya. Karena nggak mau dulu ngelihat jauh karena ingin fokus dulu match per match gitu ya. Tapi alhamdulillah tim dalam kondisi bagus. Beberapa pemain juga udah mulai kembali. Kastanir juga udah mulai latihan dan alhamdulillahnya kita pikir dulu sempat agak berat cederanya, ternyata alhamdulillah ringan. Jadi dia fit untuk main lawan Bali. Terus beberapa pemain juga udah mulai kembali lagi yang kartu kuning segala macam. Jadi saya pikir kita punya peluang yang bagus lawan Bali. Ya bismillah kita tatap satu persatu lah. Gak usah ngomongin dulu sampai 6 pertandingan, kita tatap satu persatu. Ya mudah-mudahan hasilnya berkat pada kita. Pak Adit, Ya. apakah emang udah ada komunikasi sama Sadil dan Jordi Amat? Saya tuh berkomunikasi sama semua sebetulnya. Jadi sama Patrick Kluivert komunikasi, sama Sintayong komunikasi, ya kan? Sama pemain kayak Jay Ijes komunikasi, ya kan? Sama siapa lagi? Ragnar Oratmangoen komunikasi gitu. Jadi kalau dibilang komunikasi, saya komunikasi sama semua pemain lah. Cuman komunikasinya apa kan silaturahmi. Ronaldo nggak bisa ngobrolnya, dia udah pakai bahasa Arab. Oke. Kata